Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sekarang kita belajar tentang seni budaya yang judulnya tentang menggambar ragam hias. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sekarang mari kita sama-sama untuk membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan membaca doa kita dapat mendapat berkah daripadanya dan dimudahkan dalam pelajaran ini. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh anak-anak Bapak agar pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik dan benar. Yang pertama adalah dapat memahami pengertian dari menggambar ragam hias. Yang kedua, mengetahui motif menggambar ragam hias, dan yang ketiga dapat membedakan setiap motif dari ragam hias. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan ragam hias? Ragam hias adalah bentuk karya seni yang sudah dikembangkan sejak zaman prasejarah. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada yang pertama faktor alam, lingkungan alam, ada faktor flora, ada faktor fauna, serta budaya masing-masing di daerah. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi. Apa itu stilasi? Stilasi adalah pengayaan dengan menyederhanakan objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Selain itu, gambar hias juga disesuaikan dengan fungsinya. Ada beberapa motif dalam ragam hias. Ragam hias dapat diterapkan pada media 2 atau 3 dimensi. Ragam hias merupakan karya seni Eropa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau disebut dengan vegetal, dan fauna atau animasi, dan figural atau manusia. Sebelum kita melanjutkan, mari kita simak dulu motif-motif dalam ragam hias. Yang pertama, ragam hias flora. Flora sebagai sumber objek motif ragam hias dapat dijumpai hampir di seluruh pulau Indonesia. Ragam hias dengan motif flora atau vegetal mudah dijumpai pada barang-barang seni, misalnya seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan brodir. Ragam hias fauna atau animal. Bentuk motif animal dapat dibuat berdasarkan berbagai jenis binatang, misalnya seperti burung, gajah, cicak, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Dalam membuat ragam hias, motif hias animal bisa digabung dengan motif hias vegetal atau motif geometris. Ragam hias dalam bentuk fauna dapat dijadikan sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia, seperti burung cendrawasih di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, gajah di Lampung. Ragam hias geometrik merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris dan kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh Indonesia, misalnya seperti di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Papua. Ragam hias geometris dapat dibentuk
dengan menggunakan bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias. Yang keempat, ragam hias figuratif. Bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk dan biasa terdapat pada bahan tekstil dan bahan kayu. Akhirnya, dalam pembelajaran ini dapat kita rangkumkan. Yang pertama, ragam hias itu apa? Merupakan bentuk karya seni yang sudah dikembangkan sejak zaman prasejarah. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora, fauna, serta budaya masing-masing daerah. Ragam hias juga dapat diterapkan pada media 2 atau 3 dimensi. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau vegetal, fauna atau animasi, dan figuran atau manusia. Akhir dari pembelajaran ini, mari kita sama-sama nak. Kamu di sini ada beberapa tugas dan latihan yang dapat kamu kerjakan dengan di buku tulis. Kalau tugas kamu dapat kamu catat di buku tulismu isi dari video tersebut, sedangkan latihan kamu tulis di kertas double folio. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon saya maaf. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya, dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.